Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Berjumpa lagi dengan saya, Danika Sumaningtyas Rahardian, Wakakurikulum SMA Training Science Tebuireng, yang insya Allah dalam sesi kali ini akan kami paparkan tentang program kurikulum di SMA Training Science Tebuireng. Kondisi pandemi hari ini membuat pembelajaran harus berubah, ya, tidak berjalan secara normal seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini nanti akan kami paparkan juga bagaimana SMA Training Science menyikapi kondisi pandemi dan kegiatan pembelajaran yang akan diselenggarakan. Tapi sebelum itu akan kami paparkan program-program secara umum dari bidang kurikulum SMA Training Science Tebuireng. Visi sekolah kami adalah mencetak generasi yang memegang teguh Al-Quran, mencintai dan mengembangkan sains, serta memiliki kedalaman filosofis dan keluhuran akhlak. Ada 4 kata kunci, yaitu memiliki kompetensi dalam Al-Quran, yang kedua, cinta dan siap untuk mengembangkan sains, serta memiliki kedalaman filosofis, dan tentu karena sekolah pesantren ada salah satu value yang tidak akan kami lewatkan, yaitu akhlakul karimah. Dari visi tersebut, ada 3 aspek yang kemudian menjadi fokus yang digarap di SMA Training Science, ya, yaitu terkait dengan Al-Qur'annya. Ya. Nanti kita tidak berfokus kepada hafalan atau tahfidz, ya, tetapi kami akan berfokus kepada pola interaksi antara Al-Quran dengan sains. Kemudian yang kedua, terkait dengan filsafat yang berkaitan dengan bekal nalar, ya, kemampuan berpikir anak-anak yang akan kita bekalkan. Kemudian yang berkaitan dengan sains, ya, ini sebagai warna yang utama dalam SMA Training Science Tebuireng. Komponen kurikulum yang kami adopsi meliputi 3 bagian, yaitu kurikulum nasional, karena ini SMA, ya, berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi selain kurikulum nasional, di SMA Training Science juga diadaptasi kurikulum Cambridge, ya, karena alumni harus melampaui ujian kualifikasi yang kita pakai standarnya dari International General Certificate for Secondary Education, ya, dari Cambridge. Kemudian selain kurikulum dan kualifikasi dari Cambridge, kami juga mensyaratkan, ya, ada kurikulum khas Training Science yang akan kita masukkan ke dalam konten yang akan diterima santriwan dan santriwati SMA Training Science, yaitu nalar ayat-ayat semesta. Terkait dengan nalar ayat semesta, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, ya. Kemudian ada profil lulusan SMA Training Science Tebuireng. Yang pertama adalah fasih dalam membaca Al-Quran dan memahami interaksinya dengan sains kealaman. Yang kedua, alumninya memiliki skill berbahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Bahasa di SMA Training Science kita tempatkan sebagai tool of science, ya, sebagai alat untuk mempelajari dan untuk menguasai sains, gitu, ya. Sehingga penguasaan ini menjadi prasyarat, ya, agar santriwan dan santriwati bisa dengan leluasa belajar dengan nyaman, dan salah satunya juga tadi kami sebutkan ada kurikulum Cambridge, ya. Ini bukan belajar bahasa Inggrisnya saja, tapi santri harus siap, ya, dengan konten-konten sains yang menggunakan literatur berbahasa Inggris, ya. Kemudian santri alumni juga kita proyeksikan, ya, untuk melanjutkan belajarnya ke perguruan tinggi, ya. Baik itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Ada beberapa alumni dari SMA Training Science yang melanjutkan, diantaranya ada yang melanjutkan ke Jepang, ada juga yang telah melanjutkan ke kedokteran di Cina, dan juga ada yang sudah
melanjutkan ke salah satu negara di Eropa, di Rumania. Ya. Nanti untuk video alumni ada di sesi terpisah ya. Kemudian selain itu, dalam jangka panjang kita akan proyeksikan alumni-alumni SMA Trend Science untuk menjadi calon ulama sains ya, atau ilmuwan sains alam. Ya. Menjadi calon teknolog, tapi dengan ciri khas memiliki basis Al-Quran yang kokoh. Untuk menuju ke sana, gitu ya, kami merancang beberapa program-program standar dan program unggulan. Ya. Di antara program unggulan yang kami selenggarakan, yaitu yang pertama adalah Studium General. Ya. Ini diselenggarakan, kalau kondisi normal ini biasanya kita satu tahun sekitar 4 ya, sampai 5 kali. Ini. Kita undang para pakar, profesor di bidang sains, atau yang berkaitan dengan ilmu alam, ya, para guru besar juga. Yang pernah kita undang diantaranya adalah Profesor Omar Fauzi dari ITB. Kita juga pernah mengundang beberapa dokter dari Universitas Airlangga. Ya. Maksud kami beberapa pakar kesehatan ini ya, untuk mengisi, memberikan anak-anak wawasan tentang implementasi sains bagi untuk masa depan mereka begitu. Yang kedua itu ada studi observasi ayat-ayat semesta ini ya, dan juga kunjungan ke lembaga riset atau penelitian. Studi observasi ini ada yang diselenggarakan di sekolah ya, diselenggarakan misalnya Eratosthenes Experiment, atau kita sebut dengan penentuan jari-jari bumi gitu ya. Itu agenda atau event internasional ya. Kemudian ada juga yang kita harus ke pantai ya, seperti penentuan penentuan posisi bulan ya. Itu biasa kita selenggarakan tiap tahun gitu. Dan juga ada juga kunjungan ke beberapa lembaga riset ya, atau ke tempat industri. Nah, ini nanti ada jadwalnya sendiri dan ada kelas-kelasnya sendiri, serta ada modul yang sudah disiapkan sebagai bagian dari capaian atau kompetensi yang harus dikuasai oleh anak-anak alumni Trend Science. Selanjutnya ada tahajud fisika dan English Camp serta Arabic Camp ya. Kalau tahajud fisika ini seperti apa ya? Nah, tahajud fisika ini agendanya kita insya Allah akan belajar ya, mulai dari ba'da sholat isya sampai menjelang subuh. Ini untuk memberikan anak-anak pembekalan mental yang kuat dan bahwa belajar itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, gitu ya. Dan bahwa anak-anak tidak hanya belajar fisika sebagai ilmunya, gitu ya, tapi juga di situ akan diungkap latar belakang ilmuannya, gitu ya, keluarganya seperti apa, gitu ya, serta motivasi-motivasi dan dorongan seorang ilmuwan itu bisa lahir itu apa saja, gitu ya, apa saja yang mendorong seorang Nikola Tesla misalkan, gitu ya, menjadi seorang ilmuwan besar, atau Albert Einstein, itu kan di antara tokoh-tokoh fisikawan yang kita kenal ya. Padahal dalam dunia Islam kita juga mengenal seperti Profesor Abdus Salam, gitu ya, penerima Nobel dalam bidang fisika, atau juga almarhum Profesor Ahmad Ziwel ya, dari Mesir ini. Nah, ini sisi-sisi yang akan kita sentuh juga nanti diantaranya dalam agenda tahajud fisika. Kemudian ada agenda pembinaan Al-Quran dan penguatan bahasa. Ya. Ini di sini sangat penting sekali karena anak-anak di sini tidak hanya belajar Al-Quran dari cara bacanya, gitu ya, tapi juga dia harus kita tanamkan kesadaran tentang pentingnya interaksi Al-Quran ini dengan sains. Gitu. Serta penguatan bahasa, sebagaimana kami sampaikan bahwa bahasa di Trend Science, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris ya selain bahasa Indonesia juga tentu ya, itu adalah tools of science, gitu ya, sebagai sarana atau alat untuk belajar dan mengembangkan sains. Nah, kami akan paparkan satu persatu ya terkait dengan program unggulan ya, dan juga program rutin ya. Yang pertama adalah tentang kuliah umum ini ya. Jadi ini contoh potret di layar. Ini adalah kegiatan kuliah umum yang kita selenggarakan kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Ini dilaksanakan di Institut Teknologi 10 November ya. Nah, ini yang mengisi langsung ada beberapa dosen dan juga profesor yang memberikan motivasi kepada anak-anak Trend Science supaya
belajar bersungguh-sungguh ya. Karena umat Islam juga memerlukan SDM yang unggul dalam bidang iptek ya, dan dalam bidang sains gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan, membangkitkan motivasi dan kecintaan santri terhadap ilmu, serta membuka jaringan dengan PTN pertama. Ini ya. Kemudian ada agenda My Quran ya ini. Nah, di Trend Science anak-anak wajib memiliki kualifikasi baca Al-Quran yang benar ya, gitu. Tapi untuk program tahfidz ini opsional ya, atau hafalan ini opsional, tidak menjadi program yang kita tekankan. Kenapa? Karena di sini santri-santri kita fokuskan agar memiliki waktu untuk mengkaji ayat Al-Quran itu dengan interaksinya terhadap sains, gitu. Nanti untuk santri yang ingin menghafal, nanti tentu ada prosesnya ya. Tidak kita jadikan main project ya, tetapi tetap kita fasilitasi dengan kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, ini yang mengajar untuk My Quran ini adalah guru kita sendiri ya. Jadi yang kesehariannya ketemu sebagai guru bahasa Indonesia, guru guru fisika, guru kimia gitu. Nanti pada saat event My Quran ini ya, ini rutin kita selenggarakan setiap 1 pekan sekali. Itu nanti mereka akan mengajari kita membaca Al-Quran gitu ya. Dan ini adalah kualifikasi wajib ya bagi Civitas Trend Science. Nah, kegiatan pembinaan Al-Quran tidak hanya My Quran tentu ya, karena sekolah Trend Science ini adalah sekolah yang berbasis pesantren ya. Jadi santri tetap akan mendapatkan pembinaan intensif di pondok ya, tetapi di sekolah itu karena kita jadi satu klaster ya. Nanti kualifikasi bacaannya itu atau kompetensi bacaannya itu akan tetap dikalibrasi lah istilahnya itu ya, akan diuji oleh guru-guru yang ada di sekolah dan nanti akan ada evaluasi akhir gitu ya. Gitu. Kemudian program berikutnya adalah books upgrading ya. Santri Trend Science harus memiliki minat baca yang baik ya. Karena buku ini akan membuka dan memperluas spektrum wawasan ya, atau jangkauan wawasan seluruh santri ini. Buku yang dibaca tidak hanya buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran ya, atau buku-buku teks gitu ya, tapi juga buku-buku yang ada di luar tema-tema yang ada di luar mata pelajaran yang sudah diajarkan ya. Jadi santri selain belajar dengan intens ya, dengan sains, mereka juga harus memiliki wawasan yang luas ya, punya karakteristik yang literat begitu. Dan ini juga akan mensupport, nanti ada salah satu kegiatan yaitu penelitian ilmiah gitu ya, yang hanya akan diikuti oleh siswa-siswa yang lolos seleksi gitu ya, untuk mengikuti kegiatan itu. Dan itu syaratnya literasi bacanya harus bagus gitu ya. Bukan hanya pada materi yang ada di kelas, tapi juga bisa dari filsafat ya, tema-tema tentang politik, sosial gitu ya, tentang lingkungan gitu ya, tentang masa depan aplikasi teknologi dan sebagainya ya. Nah, ini ada program rutin ya yang harus dan diikuti oleh santriwan dan santriwati. Kemudian ada program Fismat Camp dan Tajud Fisika, ini tadi sudah kita sampaikan ya, tujuan core-nya sebenarnya adalah terkait dengan penguatan matematika dasar gitu ya, atau kita kenal juga dengan istilah kalkulus gitu. Kemudian ada juga penguatan fisika, mekanika, serta konsep-konsep sains fundamental ya ini. Kemudian ada kegiatan English Camp ya. Ini sebagai komitmen kami terhadap bahasa ini. Dan santri Trend Science sekarang akan mengikuti kualifikasi IGCSE, tentu harus siap ya bahasa Inggrisnya ya. Bukan hanya bahasa Inggris sebagai bahasa yang dipelajari ya, tapi bahasa Inggris sebagai tools untuk mempelajari ilmu fisika, ilmu kimia, dan
Ini karena apa? Textbook ya atau jurnal-jurnal penelitian itu yang bagus-bagus, yang up to date itu banyak yang dirilis dari berbahasa Inggris ya, gitu, dari lembaga-lembaga riset yang ada di luar sana. Gitu. Nah, kemudian ada Arabic Camp ya. Ini Arabic Camp, ini wajib diikuti oleh santriwan dan santriwati ini ya. Karena salah satu kompetensi yang wajib dimiliki adalah santri kita harus bisa baca kitab gitu ya. Gitu. Selain baca Al-Qur'an harus bisa baca kitab. Ini. Nah, di antara yang diajarkan adalah kaidah nahwu shorof gitu ya. Nanti juga ada penggalan teks Arab gitu ya. Dan juga nanti di Trend Science ada juga pengantar ilmu balaghah gitu. Kemudian studi observasi AAS ya, ini contoh gambar saja ya. Ini penentuan jari-jari bumi yang kita selenggarakan di depan sekolah ini ya. Hanya pada tanggal-tanggal tertentu dan anak-anak sendiri yang menghitung ya. Kemudian kali ini program rutin ya, penguatan bahasa, kaitannya dengan bahasa lagi gitu ya. Walaupun ini bukan sekolah yang core-nya terhadap bahasa gitu ya, tetapi kemampuan bahasa di sini menjadi sangat penting gitu ya. Karena sekali lagi ini adalah tools of science gitu ya. Oh ya, kaitannya dengan struktur kurikulum ya, ini dalam kondisi normal ya, kurang lebih seperti inilah jam belajar selama 1 minggu ya. Nah, ini ya kelas 10 ya, ini di PAI ini ada selain pendidikan agama dan budi pekerti ya, pendidikan agama Islam, ini juga akan kita tambahkan, kita enrich dengan konten Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Kemudian ada juga beberapa kegiatan. Ini ada mata pelajaran khas yang ada di Trend Science ya. Di antaranya adalah ini ada ilmu falak. Nah, di kelas 1 ini sudah muncul ya, juga ada astronomi ya, nanti ada astrofisika ini ada bahasa Arab ya. Bahasa Arabnya ini juga cukup intens ya yang kita berikan ya. Bahasa Inggris juga begitu. Ada bahasa Inggris yang dari nasional ya, yang nanti kurikulumnya sudah kita sudah kita lengkapi dengan kurikulum Cambridge, tapi juga nanti ada TOEFL ya. Ada TOEFL. Tapi untuk saat ini pada kondisi daring saat ini nanti akan saya sampaikan struktur kurikulum yang akan kita terapkan ya, khusus pada kondisi daring ya. Ini untuk kriteria kenaikan kelas ya. Mungkin kita lewati saja dulu ya. Insya Allah kalau santriwan dan santriwati semangat ya belajarnya, ini bisa diabaikan ya gitu ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam struktur kurikulum ya. Sebentar, ini saya share dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur kurikulum yang akan kita terapkan ya dalam kondisi daring ya. Seperti ini ya. Jadi nanti dalam 1 pekan gitu ya, kita akan ada 18 jam pertemuan ya, ada 18 jam pelajaran ya. Tidak seperti yang di awal tadi ya, ada 60 jam gitu ya. Karena 1 hari ada 10 jam KBM, maka asumsinya 6 hari ya, 6 hari masuk ada 60 jam ya, termasuk ekstrakurikuler dan sebagainya ya. Tidak semuanya di kelas gitu. Tapi dalam kondisi moda daring yang akan kita terapkan adalah 18 jam ya. Ini berlaku baik kelas 10, 11 atau 12. Khusus untuk kondisi daring ya. Begitu. Selanjutnya saya akan paparkan tentang persiapan pembelajaran daring ya, atau kita sebut e-learning ya. Jadi petunjuk ini atau protokol ini hanya berlaku pada masa pandemi saat ini ya, ketika pembelajarannya harus dilakukan dengan jarak jauh. Slide ini juga tersedia ya di website MPLS dan insya Allah adik-adik kelas 10 juga sudah membaca barangkali ya. Tapi saya akan langsung saja ke hal teknisnya ya. Nanti seperti apa sih belajar daringnya itu ya. Jadi seperti ini. Ini peralatan yang perlu disiapkan ya. Peralatan yang perlu disiapkan oleh adik-adik di rumah itu ada bisa berupa laptop ya, atau komputer. Tapi kalau komputer harus ada webcamnya ya. Atau pakai HP. Kalau ada. Sekali lagi ya, kalau ada. Ini HP bisa dipakai. Kalau tidak ada,
salah satunya ya, diupayakan ada komputer atau laptop atau salah satunya atau HP begitu. Kemudian ada koneksi internet. Nah, ini wajib ya sifatnya, tetapi pakai kuota data atau pakai WiFi ya, itu opsional ya. Yang penting diupayakan ada koneksi internet karena nanti pembelajarannya membutuhkan koneksi internet begitu. Kemudian ada aplikasi ya, aplikasi yang dipakai ya. Salah satu aplikasi yang dipakai adalah ini ya, Zoom ya. Sebenarnya banyak ya aplikasi yang lainnya seperti Google Meet, ya, Cisco Webex, atau Microsoft Teams ya. Tapi kebetulan yang cukup familiar kita pakai untuk mode daring ini adalah aplikasi Zoom, begitu. Nanti selain aplikasi Zoom sebagai aplikasi teleconference ya, nanti juga ada WhatsApp ya, dan juga Viper ya nanti. Viper ini untuk petunjuk instalasinya dan juga petunjuk pendaftaran akunnya ada di dalam web ya. Ada di dalam web, silakan dibaca dengan baik dan bisa konsultasi dengan wali kelas, begitu ya. Nanti untuk yang aplikasi yang lain seperti Zenius, Ruang Guru, Google Classroom, nanti menunggu informasi dari guru ya, karena ini nanti guru yang akan memberikan penjelasan ya. Nah, yang dibuka di rumah nanti adik-adik ya dengan laptop ya, kalau pakai laptop atau komputer yang ada webcamnya itu nanti disiapkan aja. Internetnya harus pastikan on ya, gitu ya. Kemudian ada Google Chrome atau browser lah, ya. Boleh pakai browser yang lain juga, ya. Nanti disiapkan juga WhatsApp, ya, begitu. Apakah Zoom-nya akan dimulai oleh guru pada hari pertama atau kedua? Belum tentu. Nanti guru akan membagikan informasi, nanti menghubungi adik-adik melalui aplikasi Zoom atau tidak. WhatsApp-nya harus on, gitu ya. WhatsApp-nya bisa yang di web, gitu ya. Atau yang di HP boleh, terserah nih. Gitu. Nanti Viper juga disiapkan aja. Gitu. Nunggu instruksi dari guru, gitu ya. Nanti kalau pakai smartphone ini juga sama sih kurang lebih. Ya ini ya, aplikasi Zoom, Viper sama WhatsApp gitu ya. Nanti pada jam-jam tertentu nanti WhatsApp-nya harus sering-sering dicek ya, gitu ya. Diupdate gitu. Apa ada pengumuman baru apa KBM hari ini gitu ya. Itu kan sudah per kelas ya. Jadi nanti hanya guru kelas itu yang mengetahui atau istilahnya yang mengontrol kegiatan adik-adik di rumah. Gitu. Kemudian ini contoh ya teknisnya. Jadi adik-adik ini sudah siap ya dengan komputer gitu ya, komputer nyalakan. Nah, ini ada aplikasi Viper atau kalau di komputer kayaknya nggak ada deh. Kalau Viper itu di komputer pakai ini ya browser. Kalau pakai HP memang ada aplikasinya ya. Gitu. Tunggu nanti guru ngasih itu kode kelas kalau Viper gitu ya. Nah, kemudian kode kelasnya di-share di mana? Biasanya guru akan share-nya itu di WhatsApp gitu ya. Kalau pakai Viper gitu ya. Kalau nggak pakai Viper, misalkan pakai Google Classroom, nanti dikasih tahu sama gurunya, ini belajarnya hari ini pakai ini gitu ya. Atau pakai YouTube ya, barangkali guru sudah materialnya sudah disiapkan di YouTube gitu ya. Nah, begitu. Jadi nanti guru setelah itu akan membagi undangan ya, kalau pakai Zoom ya. Ini via WhatsApp biasanya ya. Itu nanti sambil ada presensi ya, ada presensi kepada siswa gitu ya. Kemudian guru akan mengarahkan skenario KBM-nya. Nanti guru bisa jadi akan tampil gitu Zoom ya, streaming kayak guru di kelas gitu. Anak-anak begini gitu ya. Atau juga mungkin videonya bersifat asinkron ya. Videonya sudah di-upload sama guru-guru di YouTube atau di platform lain. Nanti linknya suruh buka gitu. Ini videonya seperti ini. Itu. Tapi tidak selalu ada video. Bisa jadi guru itu langsung nanti kasih berupa modul online ya. Modulnya mungkin sudah ada material interaktifnya di situ ya. Jadi nanti dibaca dengan seksama apa yang skenario belajarnya seperti apa gitu ya. Dan setiap guru akan sangat unik sekali ya, berbeda-beda nanti terkait dengan metode yang dipakai gitu ya. Misalkan belajar kimia ya gitu ya. Kan tidak mungkin adik-adik mempraktikkan cara mereaksikan logam natrium dengan air di rumah kan ya tidak mungkin gitu ya. Materialnya nggak ada dan itu berbahaya gitu. Tapi kalau untuk melukis gitu misalkan ya, tentang menggambar nanti mungkin ada gitu ya bagaimana menggambar tekniknya dan sebagainya. Nah, ini nanti akan diberikan pengarahan langsung oleh guru ya. Diberikan pengarahan langsung oleh guru. Jadi adik-adik diikuti aja petunjuknya dari guru gitu. Kalau bingung nggak usah takut. WhatsApp Japri wali kelas atau Japri gurunya nggak apa-apa. Gitu ya. Atau karena itu kan grup kelas kan memang kita batasi ya.
biar tidak terlalu banyak yang komentar di situ. Japri ini bingung ini. Atau ada grup kelas sendiri dengan gurunya, silakan ya. Gitu. Kemudian siswa memberi respon interaktif ini ya. Nah, ini silakan nanti ditanggapi ya. Misalnya, wah sudah bisa Pak, ini materialnya untuk 30 menit. Ya, ternyata adik-adik bisa mengerjakan selama 10 menit gitu ya. Ya nggak apa-apa. Gitu. Itu bagus sekali ya. Gitu. Tapi nanti silakan dilihat ya, nanti ada feedback ya belakang, entah berupa soal-soal singkat gitu ya ada di situ, atau nanti ada penugasan yang terstruktur, nanti silakan diikuti sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh guru ya. Ini ya penilaian. Jadi adik-adik nanti tetap ya walaupun di rumah kita akan adakan penilaian ya. Sebenarnya penilaiannya tidak hanya aspek pengetahuan saja ya, gitu ya. Tapi juga yang cukup penting di sini adalah sikap ya. Bagi kami gitu ya, partisipasi adik-adik di rumah ini sangat penting sekali gitu ya, kehadirannya ya. Kehadirannya bukan berarti harus streaming tapi ada imbal balik atau ada respon ya dari adik-adik selama berada di rumah terhadap stimulus atau kegiatan yang diprogram oleh guru-guru gitu ya. Dan itu penting ya. Jadi di rumah juga adik-adik nanti akan ada kami siapkan semacam formulir untuk memonitoring aktivitas ibadah gitu ya. Nah, itu harus diisi ya. Karena itu menjadi salah satu aspek yang kita nilai ya. Jadi ada selain aspek pengetahuan juga ada aspek sikap ya. Dan juga keterampilan. Nanti untuk keterampilan ini guru-guru akan planning ya itu, tapi tidak setiap pekan ya. Nanti ini sifatnya hanya berapa pekan sekali gitu ya. Itu berupa seperti proyek ya, penugasan dan sebagainya itu. Nanti di situ. Nah, ini kalau ada kendala ya. Misalkan kendalanya apa saja yang mungkin muncul ya, koneksi internetnya lemot ya. Sinyal seluler putus nyambung gitu ya. Pakai modul offline gitu. Pak, ini gimana Pak? Saya nggak bisa connect ke gurunya gitu. Nggak masalah. Kalau pada saat itu ada gagal untuk koneksi gitu ya, silakan SMS gurunya. Pak, ini internet saya HP saya ini di daerah pedalaman gitu ya. Ini repot sinyalnya agak susah, ini bagaimana Pak ini? Nanti akan difasilitasi oleh guru gimana belajarnya gitu. Ya. Nanti kemungkinan juga ada modul offline ya. Bisa berupa PDF atau material nanti khusus ya untuk santri yang kondisi seperti itu. Tapi yang tidak, yang koneksinya lancar, diikuti saja ya seperti normal ya, gitu. Kemudian video conference tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nah, ini bisa pakai fitur share untuk memberi instruksi atau pakai WhatsApp gitu. Misalkan adik-adik waktu Zoom gitu ya dengan gurunya kok putus nyambung gitu ya. Dijapri aja gurunya. Ustaz, ini saya ada trouble gitu ya, misalkan begitu. Adik-adik nggak usah khawatir ya, Zoom-nya tidak dari jam 7 sampai jam 1 siang itu enggak ya. Itu conference itu kita upayakan ya sekitar 20-30 menit gitu. Itu pun kalau guru memplanning untuk teleconference ya gitu. Karena kami juga mempertimbangkan pemakaian data internet yang ada di rumah ya. Karena itu nanti kalau tidak memungkinkan untuk melakukan teleconference, nanti diikuti WhatsApp-nya gitu ya. Diikuti itu. Di grup apa tugasnya hari ini, yang harus dikerjakan apa gitu ya. Kemudian ada kendala, kuota internet habis ya isi ulang ya. Begitu. Kemudian tidak ada sinyal seluler sama sekali. Misalkan adik tinggal di pedalaman Papua gitu ya, atau berada di daerah yang benar-benar terisolir dari koneksi internet, silakan nanti hubungi nomor kontak yang disediakan oleh sekolah begitu. Begitu ya, ini untuk persiapan pembelajaran daring ya. Ini apakah harus beli laptop baru? Saya rasa tidak perlu ya gitu ya. Kalau tidak ada laptop di rumah mungkin pakai ponsel ya. Tidak ada laptop, tidak ada ponsel di rumah. Seperti apa? Kemudian kalau kondisinya seperti itu, nanti orang tuanya silakan hubungi kami ya. Kira-kira skenario belajarnya kita sepakati seperti apa begitu. Nggak usah khawatir nih adik-adik. Gitu. Oke, selanjutnya adalah cara mudah belajar daring. Ini sebenarnya hampir sama sih dengan ini tadi ya, persiapan untuk pembelajaran moda daring ya. Tapi ini lebih teknis ya. Bisa di-download ya di
website itu ya, ada gambarnya bisa di-download itu ya. Ini perangkat yang diperlukan ya, opsional saja. Itu. Kalau punya semua dijadikan satu juga, wah lebih sempurna juga, itu boleh. Tapi tidak harus ya, tidak harus semuanya disediakan. Hanya salah satu diupayakan ada salah satu piranti ya, karena ini sebagai media untuk menghubungkan antara guru dengan siswa yang ada di rumah gitu. Ini ya aplikasinya ya, mungkin nanti yang cukup banyak dipakai adalah Kuiper ya. Dan nanti cepat atau lambat insya Allah adik-adik akan familiar ya dengan Kuiper ya yang sudah di-prepare oleh guru-guru kita. Itu ini yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ini ya. Upayakan ya nanti kalau waktu belajar daring komputernya itu sudah on 30 menit ya, sebelum itu. Untuk presensinya nanti kita siapkan ya. Nanti ada presensi, ada linknya ya. Ini link yang lama mungkin ya. Nanti kita akan update untuk presensi adik-adik ya. Gitu. Presensi itu daftar hadir ya, atau ada istilahnya itu absensi ya. Sebenarnya istilah yang tepat itu presensi ya, karena itu daftar hadir ya, bukan absensi ya, daftar ketidakhadiran. Nah, selanjutnya nanti guru akan share ya ID Zoom, kalau pakai Zoom ya. Nah, kalian join aja di situ, gurunya akan memandu di situ ya. Gitu. Biasanya ya sekitar 15 atau 10 menit sebelum jam belajar itu sudah dimulai ya. Kalau jam belajarnya jam 7.30, biasanya guru sudah share itu jam 7 ya. Nah, tapi nanti baru dimulai pembelajarannya sekitar jam 7:30 seperti jam yang sudah kita plot di jadwal begitu. Nah, nanti juga kalau pakai Kuiper gurunya ya nanti ada ID Kuiper. Silakan ini ID kelas Kuipernya nanti silakan dimasukkan ya. Install aplikasi Kuiper di HP. Kalau pakai HP diinstal kemudian dimasukkan kode kelasnya gitu ya. Jangan khawatir, insya Allah akan kita pandu ya. Nggak usah khawatir dengan platform-platform belajar online seperti ini, karena ini hanya masalah adaptasi saja. Ya. Cepat atau lambat, adik-adik bisa jadi lebih lihai ya, lebih mahir dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi belajar daring ya, atau belajar online seperti ini. Begitu, ikuti belajarnya, yang penting diikuti ya dengan sungguh-sungguh ya. Karena bagi kami, kehadiran adik-adik dalam proses belajar itu penting ya. Proses pendidikannya itu kalau daring ini ya dari situ ya, yaitu antusiasme gitu ya, perhatian adik-adik saat belajar gitu ya. Itu bagi kami sangat penting gitu ya. Dan feedback adik-adik selama di rumah gitu ya, responsi selama di rumah itu menjadi salah satu aspek yang kami nilai gitu ya. Begitu. Ya, demikian paparan terkait dengan kurikulum ya ini dan juga mode daring. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti kalau ingin tahu ya tentang program tahajud fisika, tentang program Eratosthenes Experiments gitu ya, tentang kegiatan-kegiatan laboratorium di sini gitu ya, tidak bisa saya paparkan memang ya semuanya di sini. Nanti insya Allah akan ada ini ya sesi lain gitu, atau mudah-mudahan kita bisa segera bertemu ya, bertemu langsung, belajar langsung di sini gitu ya, merasakan atmosfer di pesantren Tebu Ireng 2 ini gitu ya, biar kita tidak lama-lama ini ya harus berkomunikasi via daring ya. Tapi semoga video awal ini ya terkait dengan program kurikulum ini bisa menjadi pengantar ya, panduan bagi adik-adik nanti untuk persiapan belajar daring gitu ya. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.